Season 2, Bab ke-29. Pembunuh. Kata itu terus terngiang di telinga seorang wanita yang sedang tergesa-gesa mendesakkan lembar pakaian ke dalam sebuah tas. Tangannya gemetar, wajah pucat, dan matanya terbungkus oleh cairan bening. Ia sempat melihat ke arah jam yang melekat pada dinding kamarnya yang sempit dan pengap. Tak memiliki banyak waktu, ia kembali memasukkan barang-barang lain, memastikan bahwa dirinya tak meninggalkan jejak sedikit pun. Keadaan seperti ini bukan pertama kali ia alami. Sudah berulang-ulang, bahkan ia sendiri tak tahu lagi berapa kali harus berada dalam ketakutan yang sama. Sebuah ancaman yang membuatnya tak berdaya. Ia hanya memiliki dua pilihan. Pergi dan menghilang di tengah kegelapan malam, atau melihat orang yang ia kasihi dalam bahaya. Ketika memastikan segalanya berada dalam kendali, ia melesatkan tubuhnya melewati pintu kayu yang sudah cukup tua dan usang. Ia sempat menyoroti keadaan sekitar, sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan rumah reotnya. Mau kemana? Suara berat yang tiba-tiba menyapu indera pendengaran itu membuat langkahnya terhenti. Ia membeku tatkala sebilah belati tajam menempel di pinggang sebelah kanan, nyaris menusuk dan melukai kulit tipisnya. Dalam sekejap sekujur tubuhnya gemetar. Keringat mulai mengembun di dahi. Hanya bola matanya yang bergerak ke bawah demi melihat seberapa dalam luka yang timbul oleh sabetan barusan. "Kamu siapa?" Desisnya pelan, nyaris menangis. "Kamu akan tahu nanti. Ayo, jalan." Tukas pria yang sama sekali belum ia lihat wajahnya itu. Perlahan kaki wanita itu mengayun mengikuti kemana sang pria misterius membawanya. Mereka berhenti tepat di depan sebuah mobil. "Cepat naik." "Saya akan dibawa kemana?" Tanyanya ragu. Ingin menoleh, namun ujung belati tajam terasa menancap di permukaan kulitnya. Salah bergerak sedikit saja akan berakibat fatal. "Jangan banyak tanya. Cepat naik." Tubuh wanita itu terjerembab paksa ke dalam mobil. Matanya memindai ke sekitar demi mencari celah untuk melarikan diri. Namun, jangankan bisa lolos, keluar dalam keadaan hidup saja sudah untung. Ketika mobil akan melaju, tiba-tiba dari arah depan terlihat dua pria menghadang. Berdiri kokoh dengan tatapan tajam. "Turun!" desis salah satu pria sembari mengetuk jendela mobil. "Siapa kalian?" Tak ada jawaban. Yang ia lakukan hanya terus mengetuk kaca jendela mobil hingga terlihat garis retak di sana. Membuat pria misterius yang duduk di kursi kemudi itu tak memiliki pilihan. Ia menarik belati miliknya dan segera turun dari mobil. "Mau apa kalian?" tanyanya. Salah satu dari dua pria yang menghadang itu berdecak dengan gaya angkuh. "Kalau hanya penjahat kecil seperti dia, hanya butuh 2 menit. Joe, dia bagianmu?" Imbu salah satu pria berperawakan Timur Tengah. "Oke. Lama tidak olahraga," ujarnya, sembari melakukan gerakan untuk melenturkan otot-ototnya. Perkelahian tak terhindarkan. Meskipun dengan tangan kosong, tidak sulit bagi pria itu untuk melumpuhkan lawan. Lihatlah. Kurang dari 2 menit pria itu sudah tersungkur di bawah kakinya. Wulan yang masih dalam keadaan bingung bercampur takut itu melirik seorang pria yang sedang melangkah ke arah mobil. Kemudian membuka pintu perlahan. "Kalian siapa?" tanya wanita itu. Bias ketakutan tampak jelas dalam tatapannya. "Tolong biarkan saya pergi. Saya tidak akan macam-macam. Saya tetap akan diam," ucapnya memohon. "Jangan takut, kami bukan orang jahat," jawabnya tenang. "Polisi akan kemari. Lebih baik jangan melarikan diri lagi. Kamu akan aman kalau menyerahkan diri. Ini pesan Pak Darren, demi keselamatan kamu sendiri," ucap pria itu. Wanita itu membeku. Ia tak bisa percaya terhadap sembarang orang. "Joe, orang ini kita apakan?" tanya bara, meletakkan satu kakinya di punggung pria tadi. "Serahkan ke polisi saja. Dia bisa membawa informasi penting." "Oke." Joe kembali melirik wanita yang masih duduk di dalam mobil. "Kamu tidak akan aman kalau terus bersembunyi. Kali ini serahkan kepada pihak kepolisian." Sementara itu di rumah keluarga Darmawan, Alfian merangkul istrinya memasuki kamar. Mereka baru saja tiba di rumah setelah Alfian berhasil membujuk Aileen untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang tadi, tiada hentinya wanita itu menangis. Berulang-ulang ia menolak meninggalkan rumah sakit. "Sayang, kamu sabar.
Ya, beri Amira sedikit waktu. Bujuk Alfian lembut. Aku tidak bisa, Mas. Wanita itu terisak-isak, membuat Alfian kembali membelai puncak kepalanya yang terbalut hijab. Kita yang harus mengalah. Mungkin Amira sedang merasa tertekan. Kita tidak tahu apa yang selama ini dia alami. Tekanan seperti apa yang dia terima. Kalau kita memaksanya, itu bisa berpengaruh pada kesehatannya. Tapi kenapa dia menolak? Mas, kenapa dia mengaku bahwa dia bukan Bian? Padahal, hanya dengan melihat wajahnya saja, aku sudah yakin kalau dia adalah Bian kita yang hilang. Aku mengerti perasaanmu. Kenapa hatiku berkata bahwa dia adalah Bian? Kenapa aku merasa sangat dekat dengannya? Kamu juga merasakan itu kan, Mas? Sama. Tapi, kita tunggu perkembangan selanjutnya saja. Pasti akan ada jalan. Lambat laun semuanya akan terbuka. Kalaupun dia bukan Bian, kita akan tetap menganggapnya sebagai anak. Tak ada jawaban dari wanita itu. Yang ia lakukan hanya menangis dalam pelukan suaminya. Pemandangan yang sama pun terjadi di rumah sakit. Melati menyeka air mata setelah sebelumnya sempat memeriksa keadaan Amira. Kini, ia sedang duduk bersama suaminya di depan ruangan. Amira sudah lebih tenang? Tanya Darren. Iya, Mas. Kasihan Amira. Dia terlihat sangat syok. Hati mana yang akan kuat menghadapi keadaan seperti ini? Darren menyandarkan punggungnya. Mas, bagaimana kalau apa yang dikatakan Amira tadi benar? Bagaimana kalau dia memang anak kandung Wulan? Bukankah itu artinya Amira dan Nerlan adalah? Ucapan wanita itu terpotong. Ia tak sanggup melanjutkan. Mel, kamu percaya dengan ucapan Amira tadi? Sudut mata Darren berkerut tipis. Semuanya bisa saja terjadikan, Mas. Wulan mengasuh Elan selama 4 tahun. Tatapan Melati menerawang. Pembunuhan Mas Salman terjadi beberapa tahun setelah Wulan diusir, dan selama beberapa tahun itu kita tidak tahu kehidupan Wulan seperti apa. Setelah diusir, dia bisa saja menikah dan punya anak, kan? Jadi untuk apa dia kembali? Apa hanya untuk membunuh Mas Salman? Melati menggeleng. Sampai sekarang aku tidak yakin kalau Wulan yang melakukannya. Aku juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana dengan Amira dan Erlan? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Mas. Darren menggeleng diiringi hela napas panjang. Entahlah. Tapi, aku tidak yakin dengan ucapan Amira tadi. Aku hanya melihat dia sebagai seorang anak yang sedang berusaha melindungi ibunya. Kamu tidak lihat bagaimana dia menatap Alfian dan Aileen? Dia menangis setiap kali melihat ke arah mereka. Terang Darren. Aku yakin dia bicara begitu pasti hanya untuk melindungi Wulan. Kita harus bagaimana sekarang? Amira sudah menolak tes DNA dan kita tidak bisa memaksanya. Sekarang yang bisa menjawab semuanya hanya Wulan. Ya Allah. Semoga semuanya segera terungkap. Kasihan Mbak Aileen. Sabar. Insya Allah akan ada jalan. Beberapa saat berlalu, terdengar suara deringan ponsel milik Darren. Lelaki itu segera merogoh saku celana dan mengeluarkan benda pipi tersebut. Ini dari Raffi. Ucapnya, lalu segera menggeser simbol hijau pada layar. Iya, Raff. Om, Wulan sudah tertangkap. Sekarang dibawa ke kantor polisi. Ucap Raffi, sedikit tergesa. Alhamdulillah. Kamu sendiri sekarang di mana? Elan bagaimana? Itulah yang aku takutkan. Om. Erlan bisa nekat dan sembarang bertindak. Dia terlalu emosional. Apalagi ada Om Marwan bersamanya. Aku lagi ikutin mereka sekarang. Darren seketika panik. Ia tahu Marwan memiliki pengaruh besar terhadap Erlan. Pria licik itu bahkan tahu betul cara memanfaatkan emosinya. Ini tidak bisa dibiarkan. Desis Darren geram. Raffi, terus awasi Erlan. Kabari perkembangan apapun. Baik, Om. Panggilan berakhir bersamaan dengan hela napas panjang Darren. Ada apa, Mas? Tanya Melati, melihat suaminya panik. Wulan sudah tertangkap. Masalahnya sekarang Lan sedang bersama Marwan dan aku takut dia menghasut Erlan untuk melakukan hal-hal di luar batas. Darren tampak frustrasi. Astagfirullah, kita harus bagaimana sekarang, Mas? Kita harus ke kantor polisi. Ucap Darren.
Aku akan hubungi Alfian dulu supaya dia bisa menyusul. Tanpa mereka sadari, Amira sedang berdiri di dekat pintu dan mendengar pembicaraan mereka. Ia mengintip melalui celah pintu dengan menggenggam botol cairan infus. Tubuh lemah itu luruh ke lantai. Ia terisak. Ibu, tolong jangan sakiti ibuku. Darren dan Melati baru saja tiba di kantor polisi. Kedatangannya bersamaan dengan Galih dan Alfian yang juga baru tiba bersama Boy dan Bray. Tanpa mengulur waktu, mereka segera memasuki tempat itu. Kedatangan mereka pun disambut seorang petugas kepolisian. Setelah meminta izin dan menjelaskan tujuan kedatangannya, mereka dipersilahkan untuk duduk. Di dalam sudah ada Joel dan Bara yang tiba lebih dulu. Keduanya langsung berdiri menyambut sang bos. Bagaimana? Tanya Alfian. Semuanya aman. Wanita itu sedang diperiksa. Jawab Joe. Alfian dan Darren melirik arah yang ditunjuk Joe. Dari sana mereka bisa melihat seorang wanita sedang duduk menunduk seorang diri. Ia sempat menoleh ke arah orang-orang yang baru tiba, sebelum akhirnya kembali menunduk dengan gelisah. Meskipun terbentang jarak bertahun-tahun, namun Melati dan Darren dapat mengenali wajah wanita itu. Perlahan Melati mendekat. Mbak Melati, tolong saya takut. Ucap wanita itu terisak-isak. Melati melirik suaminya, membuat Darren segera membuka suara. Jangan takut. Kalau memang kamu tidak bersalah, tunjukkan buktinya. Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk kamu kalau memang kamu tidak membunuh Mas Salman. Bujuk Darren. Saya hanya takut, tolong bantu saya. Ucapnya gemetar. Darren kembali melirik beberapa anggota kepolisian yang ada di ruangan itu. Wulan tampak begitu ketakutan dan tertekan. Sejak tiba di sini, Bu Wulan menolak bicara dan hanya terus menangis. Kami juga sudah memberikan beberapa pertanyaan, tapi beliau menolak memberi jawaban. Ucap salah satu petugas kepolisian. Kami baru saja menggeledah tas milik Bu Wulan. Ada beberapa benda yang kami temukan. Sejenak perhatian Darren dan Alfian tertuju pada beberapa benda yang berjejer di meja. Keduanya terdiam selama beberapa saat. Ini. Alis tebal Alfian saling bertaut. Terkejut membuatnya kehilangan kata. Di antara deretan benda yang dikeluarkan dari tas milik Wulan, ada KTP lama miliknya yang hilang beberapa tahun lalu, namun bukan itu yang menjadi pusat perhatian Alfian. Melainkan sebuah gelang yang tergeletak di meja, yang membuat sekujur tubuhnya gemetar. Tangannya terulur meraih benda kecil tersebut dengan air mata yang tiba-tiba menetes. Ini gelang anakku. Ini gelang milik Bian. Apa ini artinya Amira benar-benar adalah